Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo para pendengar, Anda sedang mendengarkan Radio WLC. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan bersama saya sudah hadir Doni Alexander. Salam hangat para pendengar, terima kasih telah bergabung dengan kami pada hari ini. Di World's Last Chance, baik di situs web kami maupun pada program radio gelombang pendek kami bekerja untuk menghadirkan kepada Anda berita dan kebenaran-kebenaran terbaru, baik dari kitab suci maupun dari perkembangan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa kembalinya Sang Juru Selamat sudah semakin dekat. Ya, benar. Dan semakin dekat kita pada akhir zaman, maka semakin banyak pula terang surga yang tercurah. Kita hidup di zaman yang dilihat Nabi Yesaya ketika dia berkata, Yahwa akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi, para pendengar, inilah yang terjadi sekarang. Saat orang-orang terbangun dan mereka kembali pada kitab suci melebihi masa-masa sebelumnya, maka kebenaran baru pun mulai terungkap. Dan kebenaran lama yang sebelumnya telah hilang dan tersembunyi dalam barutan tradisi dan kesalahan, pada saat ini sedang dipulihkan. Iya, dan beberapa dari kebenaran-kebenaran itu bisa sangat mengejutkan, Doni. Iya, memang begitu. Nah, Mario, apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan pergeseran paradigma? Ya tentu, itu adalah sebuah perubahan radikal dalam berpikir. Seringkali dari sudut pandang yang diterima secara luas berubah ke sebuah sudut pandang yang benar-benar berbeda. Jika perubahan paradigma yang cukup besar ini terjadi, maka kondisi itu bisa membuat Anda merasa seperti sedang mengambang atau terhuyung-huyung. Nah, apakah Anda sudah pernah mengalami pergeseran paradigma? Iya, seingat saya itu terjadi pada saat saya berumur 14 tahun. Anda tahu bagaimana Napoleon Bonaparte secara luas diyakini sebagai manusia yang sangat pendek? Ya, di beberapa tempat, orang-orang yang pendek yang bersikap terlalu agresif akan dijuluki Napoleon. Nah, saya mengalami pergeseran paradigma yang pertama ketika saya mengetahui bahwa tinggi badan Napoleon yang sebenarnya adalah 170 cm. Serius? Saya pikir dia hanya sekitar 157 cm. Iya, kebanyakan orang berpikir seperti itu, Doni. Tapi Napoleon tidak sependek itu. Dan itulah yang membuat cara pandang remaja saya pada dunia menjadi benar-benar terguncang. Karena faktanya, Napoleon memiliki tinggi badan rata-rata. Bahkan bisa disebut sedikit di atas rata-rata jika mengacu pada ukuran tinggi badan di kalangan kita, Doni. Iya, itu luar biasa, Mario. Jadi, apa? Ini sebenarnya adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh Inggris. Dia dikerdilkan dengan mengumbar berita bahwa dia lebih pendek dari ukuran tinggi badannya yang sebenarnya. Iya, begitulah. Atau mungkin karena pada waktu dia wafat, tinggi badannya mungkin diukur dengan satuan inci versi negara Prancis yang pada saat itu lebih panjang dari satuan inci di negara Inggris. Dan jelas itu akan membuat sebuah perbedaan. Tapi apapun yang sebenarnya terjadi, Napoleon jauh lebih tinggi. Lebih tinggi sekitar 12 cm dari ukuran yang biasanya dikatakan orang. Dan tentu saja hal seperti ini mengubah pandangan saya terhadap orang itu. Oke, bagi saya pribadi, salah satu perubahan paradigma terbesar yang saya alami di masa lalu adalah ketika saya mempelajari bahwa Sang Juru Selamat, sekalipun merupakan anak tunggal Yahwa, ternyata adalah sepenuhnya manusia. Oh, itu juga mengejutkan saya, Doni. Karena saya harus mengubah pikiran saya dari yang semula memandang Yahusua sebagai sosok ilahi menjadi sebagai manusia seutuhnya. Dan juga bukan sebagai sebuah kombinasi mistik yang aneh. Jadi dia tidak bisa sepenuhnya ilahi dan di waktu yang sama menjadi sepenuhnya manusia. Dan mengubah cara pandang seperti itu membutuhkan sebuah penyesuaian mental. Nah, para pendengar, jika ini adalah sebuah konsep baru bagi Anda, tetaplah dengarkan sekalipun Anda mungkin saat ini tidak meyakininya. Seperti yang telah dikatakan Doni sebelumnya, dan saya akan mengatakannya lagi, kebenaran dapat diselidiki, dapat diuji, dan tentu ada bukti Alkitabiah yang kuat yang membuktikan bahwa Sang Juru Selamat adalah sepenuhnya manusia. Ya, benar.
Dan ada juga alasan teologis mengapa hal ini perlu. Benar. Jadi para pendengar yang baik, jangan menolak gagasan ini tanpa mempelajarinya sendiri. Kami memiliki artikel dan video di situs web kami, serta episode radio sebelumnya yang membahas hal ini secara mendalam. Jadi pelajarilah materi-materi itu. Pelajari sendiri karena kebenaran ini adalah sesuatu yang perlu Anda ketahui. Doni? Terima kasih Mario. Ya, mengetahui bahwa doktrin ketuhanan Tritunggal baru muncul beberapa ratus tahun setelah kematian Kristus, dan bahwa doktrin Trinitas ini telah diadopsi dari paham para penyembah berhala, dan bahwa beberapa orang Kristen awal benar-benar mati syahid karena menolak menerima perubahan doktrin ini. Mengetahui semua hal itu adalah benar-benar sangat mengejutkan. Trinitas selama ini telah dipandang sebagai fondasi kekristenan. Jadi, ketika doktrin ini terbukti sebagai sebuah kebohongan iblis, maka efek riaknya pun sangat luas. Saat orang-orang mempelajari subjek tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan pun muncul secara alami. Nah, Mario dan para pendengar, hari ini, saya ingin membahas apa pendapat Alkitab terhadap gagasan bahwa Bapa dan Sang Anak adalah satu, dan merupakan pribadi yang sama. Satu dan merupakan pribadi yang sama. Apakah ada orang yang meyakini seperti itu, Doni? Sebagai seorang penganut doktrin Trinitas, dulu saya telah diajari bahwa mereka adalah satu tujuan, tetapi tidak harus merupakan satu pribadi atau entitas yang sama. Iya, benar-benar ada orang yang percaya dan mengajarkan bahwa mereka adalah satu dan merupakan makhluk yang sama. Ini sebenarnya adalah ajaran umum di antara gereja-gereja Pantekosta. Mereka menyebutnya sebagai teologi kesatuan. Apa itu? Iya, pada dasarnya, mereka mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Mereka sudah benar karena telah menolak Trinitas. Tetapi kemudian mereka mengajarkan ajaran lain di mana mereka mengklaim bahwa Tuhan dalam Alkitab memanifestasikan dirinya sebagai Bapa di masa penciptaan dan dalam perjanjian lama. Dan kemudian dia memanifestasikan dirinya sebagai Sang Anak untuk menebus orang-orang berdosa. Dan akhirnya dia memanifestasikan dirinya sebagai Roh Kudus untuk membaharui orang-orang berdosa. Tetapi dia tetaplah satu pribadi. Jadi pada dasarnya itu sama dengan Trinitas, hanya saja mereka mengartikannya dengan cara yang berbeda. Tidak, ini berbeda Mario. Tapi ya begitulah. Ini adalah salah satu contoh betapa senangnya setan menimbulkan kebingungan. Nah sekarang, jika ada di antara para pendengar yang meyakini hal yang berbeda, tetaplah dengarkan siaran ini. Siapkan pulpen dan kertas. Kita akan melihat banyak ayat Alkitab yang berbeda. Jika Anda pernah berkesempatan untuk berbagi kebenaran dengan seseorang yang percaya pada teologi kesatuan, Anda pasti ingin mengetahui ayat-ayat ini. Karena kitab suci dengan jelas telah mengatakan bahwa mereka adalah dua individu yang berbeda. Oke, mari kita mulai dengan kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Ini adalah sebuah janji yang bisa kita semua klaim ketika kita diperhadapkan pada ide-ide yang baru. Jangan biarkan setan membuat Anda takut untuk mempertimbangkan terang yang baru. Anda tidak akan dipaksa untuk berlawanan dengan hati nurani Anda. Tapi kita perlu mempertimbangkan ide-ide yang baru dengan pikiran terbuka. Oke, silakan dibacakan Mario. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Adalah harapan dan doa saya agar semua pendengar kita mau mengesampingkan semua asumsi, semua tradisi yang telah dipegang erat, dan semua gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yakinilah kitab suci apa adanya, sebagaimana yang tertulis di dalamnya, dan Anda akan mengetahui kebenaran karena Roh Yahwa akan mengajarkannya kepada Anda. Oke, kita akan membahas begitu banyak ayat yang berbeda. Nah, ini saya telah mencetak ayat-ayatnya untuk Anda agar menghemat waktu. Bagus, terima kasih Doni. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada mereka yang percaya bahwa Bapa dan Sang Anak adalah satu dan merupakan pribadi yang sama. Jika Bapa dan Sang Anak secara harfiah adalah makhluk yang sama, bagaimana mungkin Sang Anak dapat dicobai, tetapi Bapa tidak bisa? Karena Yahwa tidak dapat dicobai, tapi Yahusua jelas telah dicobai. Oke Mario, di lembaran itu apa ayat pertamanya dan diambil dari kitab mana? Kitab Yakobus pasal 1 ayat 13. Di sini dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Yahwa, sebab Yahwa tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Benar Doni, ini menurut saya sudah cukup jelas. Yahwa tidak dapat dicobai. Ya, tapi Yahusua jelas telah dicobai. Silakan baca ayat berikutnya di situ Mario. Ini dari kitab Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Ayat ini bercerita tentang Yahusua. Di sini dikatakan, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu dia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Kitab Matius pasal 4 ayat 1 mengacu pada peristiwa yang sama. Di sana dikatakan, maka Yahusua dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apa ayat berikutnya Mario? Kitab Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, Yahusua yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan
lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, dia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu dia lapar. Ya, teruskan. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18 mengatakan, itulah sebabnya, maka dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Yahwa untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena dia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka dia dapat menolong mereka yang dicobai. Dan yang terakhir, Kitab Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. jadi sudah jelas hal ini tidak bisa dialami keduanya. Anda tidak dapat mengatakan bahwa Yahwa tidak dapat dicobai, dan kemudian mengatakan bahwa dia adalah satu dan sama dengan sang anak. Karena sudah jelas, sang juru selamat telah dicobai. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 saksi berbeda dalam kitab suci yang menyatakan bahwa Yahusua telah dicobai. Tetapi Bapa tidak dapat dicobai. Jadi, kemudian sekarang menjadi jelas bahwa mereka tidak bisa menjadi satu pribadi dan makhluk yang sama. Baiklah, ayat berikutnya adalah bukti tambahan lain bahwa Bapa dan sang anak tidak mungkin merupakan sesosok makhluk yang sama. Bapa mengetahui waktu kedatangan sang juru selamat, tetapi sang anak tidak. Oke Mario, tolong dibacakan ayatnya dari mana itu berasal. Dari kitab Markus pasal 13 ayat 32 yang mengatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Kitab Matius pasal 24 ayat 36 mengatakan hal yang sama persis. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi, sekali lagi, ini adalah dua saksi lain dalam kitab suci yang mengungkap perbedaan antara Bapa dan sang anak. Bapa tahu kapan Yahusua akan kembali, tetapi sang anak tidak. Selanjutnya, dan ayat ini adalah salah satu bukti terbesar bahwa sang anak tidak sama dengan Bapa. Dan itu adalah fakta bahwa Bapa itu abadi. Dengan kata lain, dia tidak bisa mati. Namun sang anak telah mati. Mario, silakan baca kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 13-16. Paulus selalu menulis kalimat-kalimat yang panjang, jadi mari kita pahami konteksnya. Tolong bacakan Mario. Di hadapan Yahwa yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yahusua yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yahusua Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Tidak seorang pun, bahkan para penganut Trinitas yang paling teguh sekalipun, yang akan berasumsi bahwa bukan Bapa, tapi hanya sang anak yang memiliki keabadian. Tentu saja tidak. Karena jika sang anak memang abadi, maka dia tidak akan bisa mati di kayu salib. Ya, benar. Nah, coba perhatikan kata satu-satunya yang digunakan di sini. Itu adalah kata yang memberi batasan. Jadi kalimat dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, kalimat ini sudah pasti merujuk tidak lain dan tidak bukan adalah pada Bapa sendiri. Nah, para pendengar, ayat inilah yang juga menetapkan bahwa jiwa itu tidak abadi. Jadi ketika Anda mati, maka Anda tidak akan langsung pergi ke surga atau ke neraka. Tapi Anda akan tidur di kuburan hingga nanti Yahusua membangkitkan Anda saat dia kembali. Iya benar, kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6 mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Itu ayat yang bagus. Jadi Alkitab sudah jelas. Hanya Yahwa yang memiliki keabadian. Jika sang juru selamat juga abadi, maka dia tidak akan bisa mati untuk menjadi tebusan bagi kita. Benar, Doni. Ya. Tapi bagaimana dengan seseorang yang berkata, iya, tapi dia mengesampingkan keabadiannya pada saat itu? Apa jawaban Anda, Doni? Keabadian adalah keabadian. Jika Anda memilikinya, maka Anda tidak akan mati. Jika Anda tidak memilikinya, maka Anda bisa mati. Jadi tidak ada permainan kata secanggih apapun yang dapat mengubah fakta itu. Dan kitab suci menjelaskan bahwa hanya Bapa yang memiliki keabadian. Kata ini diterjemahkan dari bahasa Yunani Athanasia, yang secara harfiah berarti tidak bisa mati. Apakah Yahusua tidak bisa mati?
Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan di kitab suci. Tolong bacakan ayat selanjutnya yang ada di situ, Mario. Kitab Matius pasal 27 ayat 50. Yahusua berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawa adalah ungkapan kuno yang berarti menghembuskan nafas terakhir saat kematian. Benar. Apa ayat berikutnya, Mario? Kitab Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Yahwa menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, masih ada lagi. Selanjutnya dari kitab Roma pasal 14 ayat 8 dan 9. Ini menggambarkan perbedaan yang sangat jelas antara hidup dan mati. Di sini dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini adalah sebuah poin yang sangat penting dan saya berharap para pendengar kita dapat meresapinya dengan baik. Menyatakan bahwa Bapa dan Sang Anak adalah satu dan merupakan makhluk yang sama, tetapi memenuhi peran yang berbeda, adalah merupakan sebuah ejekan terhadap penyaliban. Itu poin yang bagus. Itu sama dengan berkata, kematian di atas salib hanyalah sebuah sandiwara. Ya, karena jika Anda bersikeras bahwa Yahusua adalah Yahwa, maka Anda juga harus percaya bahwa dalam perannya sebagai Sang Anak, Yahwa tidak benar-benar mati. Dia hanya berpura-pura mati karena keabadian. Menurut definisinya, tidak bisa mati. Renungkanlah ini sejenak. Jika Yahwa dan Yahusua adalah makhluk yang sama, maka Yahusua tidak benar-benar mati untuk dosa-dosa kita, karena dia tidak akan bisa mati. Wow, itu adalah penyangkalan terhadap pesan Injil. Ya kan, Doni? Ya, begitulah. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 menyatakan, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Mario dan para pendengar, ayat-ayat ini dengan jelas menampilkan dua entitas atau dua pribadi yang terpisah dengan dua peran yang terpisah juga. Yahwa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk melakukan apa? Untuk menyelamatkan dunia. Untuk menyelamatkan dunia dari apa? Dari kematian. Karena itulah hukuman yang adil bagi dosa. Kitab Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Yahwa ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yahusua, Tuhan kita. Jadi, permainan kata yang menyebut mereka sebagai makhluk yang sama. Ya, tepat. Dan konsekuensinya adalah penghujatan terhadap Injil yang murni. Baiklah para pendengar, kami akan istirahat sebentar, tapi kami akan segera kembali. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa Bapak sebagai pribadi? Ya, kita semua tahu bahwa Dia Maha Kuasa dan Maha Tahu. Tapi saya berbicara tentang kepribadian. Apa yang disukainya? Apa yang tidak disukainya? Apakah dia memiliki selera humor? Adalah sangat mudah untuk memandang Yahwa berada di tempat yang begitu tinggi dan agung. Sehingga kita pun mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar memahami kita, pergumulan-pergumulan dan kelemahan-kelemahan kita. Penting untuk mengetahui seperti apa Yahwa sebagai individu, karena begitu Anda mengetahuinya, Anda akan jatuh cinta begitu dalam kepadanya. Anda akan ingin melakukan kehendak-Nya. Anda tidak akan menolaknya. Kasih adalah kekuatan paling kuat di alam semesta. Kasih membangkitkan kasih di hati orang lain. Inilah inti sebenarnya dari pesan Injil. Yahusua memberitahu Nikodemus, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. World's Last Chance ingin mengundang Anda untuk jatuh cinta pada sahabat terbaik yang dapat Anda miliki. Artikel-artikel, video-video, dan episode-episode radio kami dirancang untuk menarik hati agar semakin dekat dengan Yahwa. Kunjungi kami hari ini dan kenali pencipta Anda dengan cara yang benar-benar baru. Hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Nah, Doni, Ya. Anda tahu, melihat semua bukti ini yang menunjukkan Yahwa dan Yahusua sebagai dua makhluk yang terpisah, bukan satu dan sama seperti yang sering diajarkan di kalangan jemaat Pantekosta,
Cukup mengejutkan bagaimana ajaran sesat seperti ini bisa mendapatkan daya tarik. Bukti dari kitab suci sangat banyak dan sangat bertentangan dengan apa yang disebut teologi keesaan. Oh, dan masih ada bukti lagi. Masih banyak sekali, Mario. Misalnya, jika Yahwa dan Yahusua adalah makhluk yang sama dan hanya bertindak dalam peran yang berbeda, lalu mengapa Yahusua mengatakan bahwa Yahwa menciptakan manusia? Mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia sendiri yang menciptakan manusia? Saya tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Yahusua memiliki sebuah kesempatan yang sempurna untuk mengatakan bahwa dialah yang menciptakan ras manusia. Tetapi dia tidak pernah melakukannya. Mari kita buka kitab Markus pasal 10 ayat 2-6. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yahusua mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yahusua kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Yahwa menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Inilah sebuah kesempatan sempurna bagi Yahusua untuk meluruskan dan apa yang dia lakukan. Dia menunjuk Yahwa sebagai pencipta umat manusia. Iya benar Doni. Dan kisah yang sama muncul di kitab Matius pasal 19 ayat 3 dan 4. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yahusua, tidakkah kamu baca bahwa dia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Jadi Yahusua tidak mengatakan, saya yang menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Karena seharusnya seperti itulah Anda akan berbicara untuk menggambarkan apa yang telah Anda lakukan. Sekali lagi, dua saksi dalam kitab suci ini adalah sebuah pembukaan sempurna bagi Yahusua untuk memberitahu semua orang bahwa dia adalah sang pencipta. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia mengarahkan semua orang kepada Bapa sebagai sang pencipta, bukan dirinya dalam peran yang berbeda, tetapi sebagai makhluk yang sama sekali berbeda. Faktor lain yang perlu diingat adalah jika Bapa dan sang anak secara harfiah adalah makhluk yang sama yang mengambil peran yang berbeda. Lalu mengapa Yahusua terus-menerus menyebut Bapanya sebagai makhluk yang terpisah? Itu pertanyaan yang bagus, Doni. Dan kita tahu Yahwa tidak memainkan permainan kata seperti itu. Dia tidak pernah sengaja membuat hal-hal membingungkan. Ya, tidak, tentu tidak. Jika Yahwa dan Yahusua secara harfiah adalah makhluk yang sama, yang memainkan peran yang berbeda, maka tindakan Yahusua untuk menyebut Bapa sebagai makhluk yang terpisah bisa disebut penipuan. Mari kita lihat ayat-ayat kitab suci yang terkait dengan hal ini. Ayat apa yang pertama, Mario? Jadi jika demikian, Yahwa mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Itu khotbah di atas bukit. Kitab Matius pasal 6 ayat 30, Doni. Jika mereka adalah makhluk yang sama, yang bertindak dalam peran yang berbeda, maka Yahusua bisa berkata, jadi jika demikian, aku mendandani rumput di ladang. Tidakkah aku akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Anda tahu, sekarang saya baru tersadar, Doni. Mengklaim bahwa Bapa dan Sang Anak adalah makhluk yang sama, yang bertindak dalam peran yang berbeda, sebenarnya adalah sebuah konsep para penyembah berhala. Orang-orang Kristen sering mengatakan bahwa orang-orang kafir menyembah banyak dewa yang berbeda. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Ya, setidaknya tidak untuk semua penyembah berhala. Jika Anda berbicara dengan banyak orang dari mereka, maka mereka akan berkata kepada Anda bahwa semua dewi yang berbeda ini adalah aspek yang berbeda dari satu sosok wanita ilahi yang sama. Atau dengan kata lain, mereka berkata, semua dewa yang berbeda ini adalah aspek yang berbeda dari satu dewa utama. Jadi, Doni dan para pendengar, lihatlah. Mengatakan bahwa Bapa dan Sang Anak adalah makhluk yang sama, yang secara aspek berbeda, makhluk yang sama yang berperan dengan peran yang berbeda, adalah benar-benar konsep dari para penyembah berhala. Ya, dan di sepanjang kitab-kitab perjanjian baru, Yahusua terus-menerus mengacu pada Yahwa sebagai pihak kedua. Dalam kitab Markus pasal 12 ayat 27, Yahusua sedang mendiskusikan kebangkitan dengan orang-orang Saduki. Dan dengan mengacu pada Bapa, dia berkata, dia bukanlah Eloah orang mati, melainkan Eloah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Ya, dan hal yang sama dalam perumpamannya tentang seorang janda dan seorang hakim yang lalim yang tercatat dalam kitab Lukas pasal 18. Dia berkata, tidakkah Yahwa akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Itu dari kitab Lukas pasal 18 ayat 7. Yahusua jelas tidak mengacu pada dirinya sendiri di sini. Jika ya, maka dia akan berkata, tunggu sebentar lagi. Aku pasti akan membenarkan orang-orang pilihanku yang siang malam berseru kepadaku. Dan aku tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka. Tapi bukan itu yang Yahusua katakan, Doni. Ya, bukan. Kita tidak dapat menemukan sedikit pun konsistensi dalam kitab suci untuk mengklaim bahwa Yahusua dan Yahwa adalah makhluk yang sama.
yang bertindak dalam peran atau fase yang berbeda. Izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda, Mario. Jika Yahwa dan Yahusua secara harfiah adalah makhluk yang sama, mengapa Yahusua berulang kali menyebut Yahwa sebagai Tuhannya? Apakah Yahwa memiliki Tuhan? Itu tidak masuk akal, ya kan? Yahwa adalah Tuhan, jadi dia tidak punya Tuhan. Ya, benar. Oke, tolong baca kitab Matius pasal 27 ayat 46. Itu adalah ayat setelah ayat terakhir yang Anda baca tadi, Mario. Apa yang dikatakan di situ? Kira-kira jam 3 berserulah Yahusua dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Elohku, Elohku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah masuk akal bahwa Yahusua akan memanggil dirinya sendiri jika dia pada kenyataannya adalah Yahwa? Sama sekali tidak masuk akal, Doni. Iya, benar. Dan bahkan lebih jelas dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 17. Tolong baca sekarang, Mario. Kata Yahusua kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Elohku dan Elohmu. Itu pernyataan yang sangat jelas, sangat tegas. Tidak masuk akal jika dia mengacu pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa naik pada dirinya sendiri? Itu akan tidak masuk akal. Ya, itu benar-benar tidak akan masuk akal. Sang Juru Selamat berulang kali menyebut Bapa sebagai makhluk yang berbeda dan terpisah dari dirinya sendiri. Dalam doanya yang dicatat dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3, ini tepat sebelum dia dikhianati di Taman Getsemani, dia berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Eloah yang benar, dan mengenal Yahusua Kristus yang telah engkau utus. Sangat jelas dia berbicara tentang dua individu yang terpisah. Inilah poin lainnya. Kitab-kitab Perjanjian Baru mencatat beberapa doa Yahusua. Jika Yahusua sebenarnya adalah Yahwa, maka itu berarti dia berdoa pada dirinya sendiri. Ya, saya sebenarnya akan menyampaikan itu. Tapi Anda sudah mendahului saya, Mario. Oh, maaf. Oke, tidak masalah. Anda benar. Dia tidak akan berdoa atau dia tidak perlu berdoa jika dia adalah Yahwa itu sendiri. Nah, baca ayat selanjutnya yang ini. Yang di bawah ini, Mario. Ya, itu. Tolong bacakan ayat itu. Oke, ini berbicara tentang kebangkitan Lazarus. Ini dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 42. Di sini dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yahusua menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jika Yahusua sebenarnya adalah Yahwa sendiri yang menjadi pencipta umat manusia, maka kebangkitan Lazarus akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk mengajarkan hal itu. Doa lain yang tidak masuk akal jika Yahusua sebenarnya adalah Yahwa ditemukan dalam kitab Matius pasal 11 ayat 25. Saat Anda membacanya, tanyakan pada diri Anda sendiri. Jika Yahusua sebenarnya adalah Yahwa, mengapa dia berdoa pada dirinya sendiri? Baik, di sini dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yahusua, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Eloa langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, ini benar-benar tidak masuk akal sama sekali jika Bapa dan Sang Anak adalah merupakan makhluk yang sama, Doni. Bahkan di Taman Getsemani, ketika dia berada di bawah begitu banyak tekanan sehingga dia benar-benar mengeluarkan keringat darah, sesuatu yang hanya terjadi dalam kondisi yang ekstrim, Yahusua berdoa kepada Yahwa. Baca Markus pasal 14 ayat 36. Katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Di sini sang anak memohon kepada Bapa agar dia tidak perlu menderita, tetapi tetap dalam sikap berserah, sepenuhnya pada kehendak Bapa. Nah, tentu tidak akan terjadi perbedaan keinginan seperti ini, jika kehendak sang anak adalah kehendak Bapa, karena mereka adalah makhluk yang sama. Benar, itu benar. Ide ini yang mengatakan bahwa keduanya adalah pribadi yang sama, justru membuka pintu untuk olok-olokan, ya kan? Iya, dan saya percaya mereka tulus dalam keyakinan mereka. Tetapi mereka benar-benar salah. Apa yang dikatakan di kitab Yohanes pasal 17 ayat 1, Mario? Demikianlah kata Yahusua, lalu dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sekali lagi, ini berbicara tentang dua makhluk yang terpisah. Poin lainnya adalah bahwa kitab suci dengan sangat jelas menyatakan bahwa Yahusua lah yang akan menghakimi umat manusia, bukan Bapa. Pernyataan-pernyataan seperti itu mengharuskan Bapa dan Sang Anak sebagai entitas yang terpisah. Anda tidak dapat memiliki pribadi yang sama yang akan menghakimi dan tidak menghakimi pada saat yang bersamaan. Baca ayat berikutnya, Mario, dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Paulus juga dengan jelas membedakan antara Bapa dan Sang Anak. Dalam khotbahnya kepada orang-orang Athena di Bukit Mars, dia menjelaskan bahwa keduanya bukanlah makhluk yang sama.
Silakan baca ayat itu Mario, Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31. Karena dia, Yahwa, telah menetapkan suatu hari pada waktu mana dia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang manusia, Yahusua, yang telah ditentukannya. Sesudah dia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Yahusua dari antara orang mati. Jadi sangat jelas mereka adalah pribadi yang berbeda. Nah, ketika Yahusua dituduh melanggar hari Sabat setelah menyembuhkan orang di kolam Bethesda, dia membuat pernyataan yang sangat menarik. Sekali lagi, ini menarik karena dia menyatakan dengan jelas bahwa dirinya dan Bapa adalah pribadi yang berbeda. Tolong bacakan untuk kita Mario, Kitab Yohanes pasal 5 ayat 25-27. Oke? Dan perhatikan betapa berbedanya keduanya. Karena di sini, Bapa memberikan sesuatu kepada sang anak. Ini tidak masuk akal jika mereka adalah orang yang sama. Oke, silakan baca Kitab Yohanes pasal 5 ayat 25-27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Yahwa dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan juga kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena dia adalah anak manusia. Paulus, yang mempelajari Injil langsung dari Yahusua, mengatakan hal yang sama. Baca Kitab Roma pasal 2 ayat 16. Apa yang dikatakan di situ? Hal itu akan nampak pada hari bila mana Yahwa, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yahusua. Yahwa menghakimi melalui Yahusua. Jika mereka adalah orang yang sama, Paulus akan mengabaikan kalimat itu. Tapi Paulus malah mengulangi pemikiran ini dalam surat terakhirnya kepada Timotius. Paulus tahu dia akan segera mati. Jadi dia memberi kepada Timotius tugas yang serius, dan dalam tugas itu, dia sekali lagi membedakan antara Bapa dan sang anak. Tolong bacakan ayat itu, Mario. Baiklah, ini dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, di hadapan Yahwa dan Kristus Yahusua yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, selanjutnya jika Bapa dan sang anak secara harfiah adalah merupakan makhluk yang sama, maka Yahusua tidak akan berulang kali menyebut Yahwa sebagai bapanya. Iya, karena Yahusua bukan bapanya itu sendiri. Mari kita lihat. Kitab Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, ayat ini menarik karena jelas Yahusua ada di bumi ketika dia mengatakan ini, dan saat dia berbicara, dia mengatakan bahwa Bapa ada di sorga. Dua tempat berbeda dalam satu waktu. Ya, benar. Jadi adalah tidak mungkin jika mereka adalah makhluk yang sama. Apa yang dikatakan kitab Yohanes pasal 5 ayat 17? Tetapi Yahusua berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapa dan sang anak sama-sama bekerja. Tetapi di sini terdengar seolah-olah pekerjaan mereka berbeda. Baik, yang terakhir. Mari kita lihat bagaimana Yahusua berulang kali merujuk pada dirinya sendiri. Jika dia dan Bapa adalah makhluk yang sama, pasti ada petunjuk tentang itu. Kitab Matius pasal 16 ayat 16-17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Eloa yang hidup. Kata Yahusua kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi bagaimanapun cara Anda memutarbalikkan kitab suci, Yahwa bukanlah anaknya sendiri. Ini adalah ayat-ayat yang penting. Perhatikan bahwa Petrus menyatakan bahwa Yahusua adalah anak dari Eloa yang hidup. Dia tidak mengatakan Yahusua adalah Eloa yang hidup. Selanjutnya, ketika Yahusua mengkonfirmasi pernyataan Petrus, dia secara tegas menyatakan bahwa bapaknya adalah sumber dari wahyu yang diterima Petrus. Ya, itu poin yang bagus. Di seluruh kitab Injil, Yahusua berulang kali disebut sebagai anak Yahwa. Kitab Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa El yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Yahwa. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menjelaskan bahwa sang anak yang dilahirkan adalah Bapa itu sendiri. Malaikat bisa saja berkata, anak kudus yang akan kau lahirkan itu adalah Yahwa. Tetapi dia tidak berkata seperti itu. Dia mengatakan anak itu akan disebut anak Yahwa. Yahusua disebut anak Yahwa, karena memang begitulah adanya. Dia dikandung dalam rahim Maria ketika roh Yahwa menaungi dia. Peristiwa ajaib inilah yang telah dinubuatkan hampir 1000 tahun sebelumnya. Silakan baca ayat terakhir kita di situ, Mario.
Kitab Mazmur pasal 2 ayat 7-9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Yahwa. Dia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk." Nah, bertentangan dengan apa yang diasumsikan oleh para penganut Trinitas, Kitab Suci tidak mengajarkan bahwa Yahusua sudah ada sebelum dia dikandung di dalam Maria. Namun, tidak pernah. Pada titik manapun, Yahusua ditampilkan sebagai makhluk yang satu dan sama dengan Bapa. Dia selalu adalah anak Bapa, dan Yahusua sendiri mengakui Bapanya lebih besar dari dirinya sendiri. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Seiring berlalunya hari, surga mencurahkan lebih banyak kebenaran. Dan setiap permata kebenaran baru mengungkapkan lebih banyak segi dari kasih ilahi. Satu penemuan baru adalah perihal yang akan terjadi pada orang-orang yang tersesat selama masa 1000 tahun setelah kembalinya Yahusua. Kebenaran baru ini bukan seperti yang Anda pikirkan, tetapi ini menunjukkan tidak seperti sebelumnya, kedalaman kasih Yahwa yang tak terbatas. Kitab Roma pasal 5 ayat 6-8 menyatakan, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Yahwa. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Yahwa menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa." Nasib orang-orang yang terhilang selama masa 1000 tahun mengungkapkan bahwa Yahwa akan melakukan segala hal yang Dia bisa untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Untuk informasi lebih lanjut, carilah artikel yang berjudul Masa 1000 Tahun Mengungkapkan Kasih Yahwa Bagi Orang Yang Terhilang di worldslastchance.com. Amanda Taylor dari Saskatoon, Kanada, telah menulis dan mengirim surat ke kotak surat harian kita, Doni. Ya. Dia berkata, "Saya selalu menantikan waktu kembalinya Kristus, tetapi saya juga selalu takut akan masa-masa kesesakan. Sejujurnya, program radio Anda tentang masa depan dan apa yang akan terjadi selama 7 sangkakala sangat berat untuk saya dengarkan. Saya takut akan masa depan. Yang terpenting, saya takut dibohongi. Bagaimana caranya agar saya tidak terperdaya di hari-hari mendatang?" Pertama, izinkan saya mengatakan, Amanda, Anda tidak sendirian. Benar, Anda tidak sendirian. Saya memiliki ketakutan saya sendiri tentang masa kesesakan. Mungkin suatu hari nanti, kita bisa membuat sebuah episode tentang bagaimana menghadapi rasa takut, Doni. Ya, tentu. Saya pikir itu ide yang bagus, Mario. Baik, pertanyaan Amanda sangat praktis. Bagaimana agar kita tidak terperdaya di hari-hari mendatang? Ini adalah sebuah pertanyaan yang bagus, dan Kitab Suci memang memberikan instruksi tentang bagaimana agar kita tidak terkena tipu daya. Nah, hal-hal rohani dinilai secara rohani. Benar sekali. Kita harus selalu berdoa dan meminta hikmat atau kebijaksanaan rohani. Tapi ada hal lain yang bisa kita perhatikan juga. Mari kita mulai dengan kitab Matius pasal 24. Sesaat sebelum kematiannya, beberapa murid bertanya kepada Yahusua, "Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Mario, tolong bacakan jawaban Yahusua di ayat 4. Jawab Yahusua kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Saya selalu tertarik bahwa ketika para murid berkata, "Beritahu kami tentang akhir dunia," hal pertama yang Sang Juru Selamat katakan adalah jangan tertipu. Menunjukkan bahwa penyesatan akan menjadi sebuah bahaya nyata. Iya, ayat 5 memberitahu kita secara spesifik bagaimana hal itu akan terjadi. Tolong bacakan, Mario. Oke, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Inilah yang harus kita waspadai dan bahayanya lebih besar daripada yang terlihat jika kita hanya membacanya sepintas lalu. Ada dua penerapan dari ayat ini, dan kita perlu waspada terhadap keduanya. Yang pertama, tentu saja, adalah orang-orang yang datang dan benar-benar mengaku sebagai Kristus. Apakah mereka benar-benar melakukan itu, Doni? Ya, faktanya, selama beberapa abad terakhir ada sekitar 40 orang yang mengaku sebagai reinkarnasi Kristus. Betulkah? Seperti siapa? David Schuyler, dia mantan agen MI5 dan terpidana kriminal. Pada tahun 2007, dia berbicara kepada portal berita Daily Mail dengan berkata, "Saya adalah Mesias dan memegang rahasia hidup yang kekal."
Dia mengklaim bahwa dia disalibkan dengan mahkota duri di kehidupan lampau. Kedengarannya lebih dari sekedar sombong. Dia tidak sendirian. Ada orang Amerika Jim Jones yang bertanggung jawab atas pembunuhan, atau tepatnya bunuh diri massal terhadap lebih dari 900 orang pengikutnya. Ada juga pendeta Korea bernama Sun Myung Moon. Ini semua adalah penggenapan dari nubuatan Yahusua. Tapi ada interpretasi lain yang sering diabaikan yang juga sangat menipu, yaitu orang-orang yang datang dalam nama Yahusua. Pendeta? Pengajar Alkitab? Penginjil? Semuanya, nabi-nabi palsu, serigala berbulu domba. Nah, kata Kristus berasal dari bahasa Yunani Kristos dan berarti yang diurapi. Oh, jadi siapapun yang datang dan berkata, aku adalah Kristus, belum tentu mengaku sebagai reinkarnasi Yahusua. Mereka mungkin hanya mengaku diurapi oleh Yahwa atau dipilih olehnya. Pada dasarnya, ini bisa cocok untuk siapa saja yang mengaku sebagai representasi Kristus. Iya, dan jika pesan yang mereka bawa bertentangan dengan firman Yahwa, maka mereka adalah Kristus-Kristus palsu. Ini sebenarnya adalah sebuah bahaya yang sangat nyata. Dan semakin dekat kita di penghujung akhir zaman, maka bahayanya pun akan menjadi semakin umum. Mario, tolong bacakan kitab Matius pasal 7 ayat 15-23. Di sini, Yahusua memberikan peringatan yang sangat jelas terhadap mereka yang datang atas namanya, namun menyesatkan orang-orang. Ini juga memberikan jawaban atas pertanyaan Amanda. Dengarkan, karena dia akan memberitahu kita bagaimana cara agar kita tidak tertipu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuan, Tuan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuan, Tuan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah nasib akhir dari semua orang yang mengaku sebagai representasi Yahusua, tetapi yang mengajarkan kebohongan atas namanya. Mereka akan diusir dari hadapannya. Tapi apakah Anda mengerti bagaimana dia mengatakan bagaimana cara kita membedakan mana yang asli dan mana yang tipuan? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, perhatikan. Dia tidak mengatakan dengan karunia-karunia yang mereka miliki kamu akan mengenal mereka. Beberapa pelayan atau pendeta sangat berbakat dalam berbicara di depan umum. Mereka sangat persuasif dan orang-orang senang mendengarkannya. Beberapa pemimpin gereja sangat ahli dalam mengumpulkan dana dan memenuhi tujuan pertumbuhan gereja. Namun mereka tidak semuanya ditetapkan oleh Yahwa atau diutus olehnya. Sekalipun jika mereka dengan menggunakan bahasa Anda memenuhi tujuan pertumbuhan gereja, Doni? Ya, Anda tahu, setan juga dapat memberkati para pengikutnya. Pesan dari kitab Wahyu pasal 18 adalah bahwa semua orang percaya harus keluar dari Babel. Artinya kita harus meninggalkan semua agama yang terorganisir dan bahkan sebuah denominasi mandiri. Tidak ada pengecualian. Sekarang, jika setan dapat membuat orang berpindah dari gereja yang satu ke gereja yang lain, maka dia mencapai dua tujuan. Pertama, orang-orang yang meninggalkan satu gereja dan bergabung dengan gereja yang lain sebenarnya tidak meninggalkan Babel. Mereka hanya melakukan sebuah perpindahan biasa. Kedua, ini menegaskan kepada orang lain di dalam gereja bahwa Yahwa sedang memberkati mereka. Lagi pula bukankah gereja mereka telah mendapatkan anggota baru? Ya, saya mengerti. Jadi kriteria yang kita gunakan adalah melihat buahnya. Oke, ini adalah pelajaran yang harus kita semua ingat. Sangat mudah untuk memutuskan seorang pemimpin diberkati oleh Yahwa karena dia memiliki pelayanan yang besar dan sukses, atau dia telah menulis banyak buku Kristen yang populer. Sangat mudah untuk melupakan bahwa hanya karena seseorang sukses tidak berarti kesuksesan itu datang dari Yahwa. Saya teringat pada kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 14 yang mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ya, itu serius. Tapi saya ingin bertanya, apakah ada buah-buah tertentu yang harus kita perhatikan? Maksud saya, seseorang dapat berargumen bahwa memiliki pelayanan yang besar dan berkembang itu sendiri merupakan buah. Saya pikir itulah sebabnya orang-orang terkadang bingung, Doni. Itu poin yang bagus. Nah, kitab Galatia pasal 5 memiliki jawabannya. Tolong buka dan baca ayat 22-24. Anda akan melihat bahwa ukuran pengikut seseorang jelas bukan salah satu buah yang kita gunakan untuk menilai,
apakah seseorang itu berasal dari Yahwa atau tidak. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yahusua, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini adalah buah-buah yang akan muncul dalam kehidupan semua orang yang telah berserah sepenuhnya kepada Yahwa dan yang benar-benar menjadi representasi dari Yahusua. Mereka akan memiliki kasih pada jiwa-jiwa lain. Mereka akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh Yahwa. Di bawah pencobaan, mereka akan penuh iman. Ketika diserang oleh orang lain, mereka akan menjadi pribadi yang lemah lembut. Inilah yang mengungkapkan apakah seseorang berasal dari Yahwa, bukan ukuran jemaatnya, bukan besarnya pendapatan pelayanannya, atau faktor lain apapun yang cenderung kita gunakan untuk menilai keberhasilannya. Itu semua adalah kriteria manusia. Oke, dengan kata lain, ini sangat sederhana dan jelas. Berapa banyak orang yang akan diselamatkan dari ajaran salah jika mereka terbiasa mengenali kata-kata sombong itu? Dan roh yang salah tidak mungkin dan tidak akan pernah datang dari Yahwa. Bagaimana dengan gaya hidup mewah dari banyak pengkhotbah yang paling terkenal saat ini? Orang-orang ini yang memimpin gereja-gereja besar, yang anggota gerejanya berjumlah puluhan ribu. Namun mereka hidup dalam rumah besar, seharga miliaran rupiah. Mereka mengendarai mobil mewah Rolls-Royce. Mereka memiliki jet mereka sendiri. Dan itu semua dibayar oleh persembahan anggota gereja mereka yang percaya bahwa mereka memajukan tujuan Yahwa. Ya, dan satu hal yang baru terpikir oleh saya, Yahusua sebenarnya menerima banyak sumbangan. Bahkan juga dalam bentuk uang. Dan itulah alasan dia membutuhkan seseorang untuk bertindak sebagai bendahara. Ingat kan? Alkitab mengatakan bahwa Yudas memegang kas kelompok mereka. Namun, Yahusua meninggal sebagai orang miskin dan harus dikuburkan di kuburan pinjaman. Ini memberitahu kita bahwa uang yang Yahusua terima tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Dia menghabiskannya untuk berbuat baik kepada orang lain. Selalu. Hah? Saya tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Tetapi Anda benar, Mario. Oke, mari kita lihat ayat lain dari kitab 1 Tesalonika, pasal 5, ayat 21 dan 22. Baiklah, tunggu sebentar, saya buka dulu. Nah, ini dia. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Kita bukan mau menghakimi individu lain. Namun, kita dipanggil untuk menjadi pemeriksa buah. Kitab Amsal pasal 20 ayat 11 mengatakan, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Buah dari kehidupan seseorang akan mengungkapkan apakah mereka benar-benar mewakili Sang Juru Selamat atau tidak. Seberapa jauh kita bisa mengaplikasikannya seperti itu, Doni? Maksud saya, kita semua adalah pendosa. Apakah kita mengharapkan kesempurnaan dari orang lain? Pelajari tren keseluruhan kehidupan seseorang. Orang yang saleh masih bisa membuat kesalahan. Lihatlah Elia, dia melarikan diri dari depan Isabel. Tapi dia tetaplah orang yang diurapi Yahwa. Seseorang yang benar-benar merupakan milik Yahwa mungkin saja membuat kesalahan. Tetapi ketika dia melakukannya, dia akan segera bertobat dari kesalahannya itu, segera setelah roh Yahwa menyadarkannya pada kesalahan itu. Kita tidak pernah ingin menjadi pendakwa saudara-saudara kita. Tidak. Sekali lagi, kita hanya dipanggil untuk menjadi pengawas buah. Apa tren kehidupan mereka? Apakah mereka berusaha menjangkau kebenaran dan hanya kebenaran? Atau kekuasaan dan pengaruh? Jika buah mereka tidak mencerminkan gambar ilahi, maka kita dapat mengetahui bahwa kata-kata yang mereka ucapkan, betapapun indahnya, dan doktrin yang mereka ajarkan, tidaklah aman. Tentu saja mereka mungkin mengandung beberapa kebenaran, tetapi kesalahan yang paling menipu adalah kesalahan yang telah terjalin dengan kebenaran. Sangat benar. Dan ingat para pendengar, hal-hal rohani dilihat secara rohani. Kita dapat berdoa dan meminta Yahwa untuk memimpin kita ke dalam kebenaran dan melindungi kita dari kesalahan dan tipu daya. Kitab Amsal pasal 2 mengatakan, karena Yahwa lah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Kita tidak perlu takut akan masa depan. Kita hanya perlu mengarahkan pandangan kita pada Bapa, dan Dia akan menjaga kita tetap aman. Baiklah para pendengar, mari terus kirimkan pertanyaan Anda kepada kami. Kunjungi saja worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang membaca pesan-pesan dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami.
Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Ketika saya masih remaja, saya pergi ke sekolah dengan seorang gadis cantik bernama Lily Dobrowski. Ayah Lily adalah seorang imigran. Sebenarnya, Pak Dobrowski mengajar geometri di sekolah kami. Jadi, saya juga mengenalnya. Tetapi, saya mengenal Lily lebih baik karena kami berada di kelas yang sama. Pada suatu hari, dia menceritakan kisah ayahnya dan betapa hebatnya kisah itu. Rupanya, kakek neneknya tinggal di Polandia ketika Jerman dan Uni Soviet menginvasi Polandia pada bulan September tahun 1939. Kedua negara dengan cepat membagi Polandia di antara mereka, di mana Uni Soviet mengambil Polandia Timur, sementara Jerman mengambil alih Polandia Barat. Nenek sahabat saya saat itu sedang mengandung ayah Lily. Ketika Uni Soviet dan Jerman menginvasi Polandia, nenek Lily terjebak di Polandia yang diduduki Soviet bersama anak pertamanya yang masih balita. Masalahnya, dia telah tinggal bersama suaminya dan seluruh keluarga mereka di Polandia Barat. Apa yang harus dilakukan seorang wanita hamil dengan balita yang terputus kontak dari keluarga dan para sahabatnya? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menemukan diri Anda berada dalam situasi seperti itu? Baiklah, saya akan memberitahu Anda apa yang dilakukan nenek Lily. Dia berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar dia dapat kembali ke suaminya dan rumah mereka. Pada malam itu, sambil menggendong balitanya, dia dengan hati-hati berjalan ke tempat garis demarkasi antara timur dan barat. Sebuah penghalang sudah dengan cepat dipasang, tapi mungkin jika dia benar berhati-hati, dia bisa menyelinap melewatinya. Itu berbahaya dan menakutkan. Jika dia tertangkap di kedua sisi, dia bisa ditembak. Dalam kegelapan dan dinginnya malam di bulan September, ketika dia mencoba untuk menyeberang, tiba-tiba seorang tentara Jerman melihatnya. Dia tertangkap. Dia terdiam kaku ketika tentara itu mengarahkan senapannya ke arahnya. Dengan gemetar, dalam bahasa Jerman yang terbata-bata, dia menjelaskan bahwa dia baru saja mencoba kembali ke rumahnya di Polandia Barat. Apakah dia akan mempercayainya? Atau apakah dia akan menembaknya karena tidak diragukan lagi? Dia telah diperintahkan untuk melakukannya bagi siapapun yang melewati batas. Setelah beberapa waktu yang mendebarkan, pria itu melangkah maju dan membantunya melewati barikade. Kemudian dengan sangat ramah, dia memberitahu nenek Lily arah mana yang harus dia tuju, sehingga dia dapat menghindari patroli yang sedang menjaga garis perbatasan. Kemudian setelah perang itu, kakek nenek Lily dan anak-anak mereka meninggalkan Polandia. Begitulah cara saya bisa bersekolah bersamanya saat remaja. Jika bukan karena tentara Jerman yang baik hati, nenek Lily yang sedang mengandung ayah Lily akan terperangkap di Polandia yang diduduki Soviet. Kemungkinan sampai tahun 1989 ketika tirai besi jatuh di Polandia. Tapi dia telah berdoa, menyerahkan dirinya, balitanya, dan anaknya yang belum lahir kepada Yahwa, dan Yahwa telah membuat jalan keluar untuknya. Para pendengar, kitab Yesaya pasal 52 ayat 12 mengatakan, "Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Yahwa akan berjalan di depanmu, dan Eloa Israel akan menjadi penutup barisanmu." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. Ya, episode hari ini adalah benar-benar sebuah episode yang membuka mata. Setidaknya bagi saya, Doni. Saya tidak tahu bahwa beberapa orang benar-benar percaya bahwa Yahwa dan Sang Anak adalah satu kesatuan. Bukan hanya satu dalam tujuan seperti yang dikatakan kaum Trinitas, tetapi mereka menyangkal Trinitas dengan menjadikan Bapa dan Anak sebagai makhluk yang sama persis. Ini seperti setan yang memutarbalikkan kebenaran menjadi kebohongan. Mereka benar karena telah meninggalkan doktrin ketuhanan Tritunggal. Masalahnya, mereka masuk ke jurang sisi lain ketika mereka mengatakan bahwa Bapa dan Sang Anak adalah satu dan sama.
Tetapi efek riak yang dimiliki ajaran sesat ini terhadap teologi adalah sebuah masalah yang benar-benar meresahkan. Mengapa begitu, Doni? Mengatakan Yesus adalah Tuhan dan karena itu Tuhan mati untuk dosa-dosa Anda. Mungkin sekilas terdengar bagus, tetapi ketika konsep ini dipelajari dari setiap sudut, konsep ini sebenarnya merendahkan pengorbanan Bapa. Dan jangan menipu diri sendiri. Yahusua bisa saja tidak ilahi, tetapi dia tetap anak tunggal Yahwa. Tidak ada yang lain seperti dia di seluruh alam semesta. Mengatakan bahwa Yahusua sebenarnya adalah Bapa itu sendiri, dan Bapa sendiri yang mati berarti bahwa Yahwa tidak benar-benar mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, saya mengerti apa yang Anda maksud, Doni. Ini seperti sebuah meme yang pernah saya lihat di internet. Ini sebenarnya kurang sopan, tetapi ini sesuai dengan gambaran Anda. Di meme itu dikatakan, Yesus mati untuk dosa-dosa Anda. Kemudian penulis meme itu melanjutkan dengan pernyataan olok-olokan dengan mengatakan, tetapi itu jika dia benar-benar tetap mati. Karena jika seperti sekarang, apa yang dia korbankan? Akhir pekannya, Yesus menyerahkan akhir pekannya untuk dosa-dosa Anda. Jelas itu tidak sopan. Tetapi pesannya tersampaikan. Yahusua sebagai manusia seutuhnya mati dalam kematian kedua untuk dosa-dosa kita. Dia tidak memiliki jaminan emosional bahwa pengorbanannya akan diterima oleh Yahwa dan bahwa dia akan dibangkitkan kembali. Dia hanya memiliki iman. Demikian pula, Yahwa dalam mengorbankan anak tunggalnya mengambil resiko yang nyata. Yahusua adalah agen bebas. Bahkan di atas kayu salib, dia bisa saja berdosa dan semuanya akan hilang. Tetapi terlebih lagi, Bapa mengasihi anaknya. Orang tua manapun akan memberitahu Anda bahwa jauh lebih mudah menderita sendiri daripada melihat anak Anda menderita. Betul. Jika Yahwa dan Yahusua benar-benar makhluk yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda, dengan peran yang berbeda, maka tidak ada yang benar-benar dikorbankan, selain akhir pekannya. Itu saja. Tapi kebenarannya adalah, itu adalah pengorbanan yang tak terbatas, tetapi dilakukan dengan sukarela, karena Bapa sangat mengasihi kita. Ya, kasih semacam itu, realisasi dari kedalaman kasih yang Bapa punya untuk Anda, itulah kasih yang meluluhkan hati Anda, ya kan? Iya, dan itu mengingatkan saya pada sebuah lirik, salah satu himne terindah yang pernah ditulis, di mana dikatakan, inilah kasih seluas samudra, kasih sayang seperti air bah, ketika pangeran kehidupan, tebusan kita, mencurahkan bagi kita darahnya yang berharga. Siapa yang tidak akan mengingat kasihnya? Siapa yang bisa berhenti menyanyikan pujiannya? Dia tidak akan pernah bisa dilupakan di sepanjang hari-hari abadi di surga. Di atas bukit penyalipan, mata air besar tercurah lebar dan dalam. Melalui gerbang air rahmat Yahwa, mengalir air pasang yang besar dan anggun. Anugerah dan kasih, seperti sungai besar, tercurah tak henti-hentinya dari atas. Dan kedamaian surga dan keadilan yang sempurna mencium dunia yang bersalah dengan kasih. Amin, amin. Baik, para pendengar, bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa, dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.